Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitania dari Politeknik Pos. Jadi ini tuh tugas semester pendek dari data mining gitu. Jadi tuh data mining yang pertama itu disuruh buat video, isi konten, teori. Nah ini jurnal yang udah aku rangkum. Itu tuh sebenarnya ada 5 jurnal kemarin yang di ini. Jadi sentimen analisis. Oke, penjelasan dari sentimen analisis. Sentimen analisis. Udah kelihatan ya sentimen itu jadi kayak gimana ya sentimen itu. Kalau di dalam bahasa sehari-hari itu kayak sewot gitu loh. Ya nggak sih? Atau apa nih? Kita coba deh cari tahu sentimen. Feeling, perasaan itu. Feeling, sense, sensation. Oke, ya seperti itulah. Jadi apa sih hasil analisis perasaan seseorang gitu. Nah, kita langsung aja nih. Oke, langsung ke penjelasannya. Jadi, sentimen adalah sebuah proses menganalisis, memahami, dan mengklasifikasi pendapat, evaluasi, penilaian sikap, serta emosi terhadap suatu entitas seperti produk, jasa, organisasi, individu, peristiwa, topik, secara otomatis untuk mendapatkan suatu informasi. Ya, kayak gitu lah. Ini, aduh. Dimana sentimen ini menyebabkan penelitian ataupun aplikasi mengenai sentimen itu berkembang pesat. Bahkan beberapa perusahaan di Amerika tuh 20 sampai 30 perusahaan tuh pakai sentimen analisis gitu loh. Buat apa namanya ya, buat tahu gitu kepuasan istilahnya kepuasan pelanggan gitu ya kan. Ambil aja kayak gitu. Jadi kayak misalnya banyak negatifnya, banyak komentar negatif atau banyak komentar positifnya kayak gitu. Nah, ini ada text mining juga nih. Aku rangkum dari jurnal tuh. Gitu. Nah, ini tuh sentimen analisis itu biasanya mengkelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam dokumen, kalimat atau fitur-fitur tingkat aspek. Apakah pendapat yang ditemukan dalam dokumen kalimat itu fitur entitas atau aspek yang baik gitu. Ekspresi atau sentimen mengacu pada fokus topik tertentu. Gitu. Jadi gimana ya? Ini kan bahasa jurnal ya. Kalau bahasa gampangnya ya udah kita nyari tahu gitu. Kita analisis. Misal kita lagi ini nih kita mau studi literatur soal brand A kayak gitu. Nah, orang-orang tuh gimana gitu komentarnya? Kalian emang bisa aja gitu lihat komentar lewat Instagram kayak gitu, kepuasan pelanggan kayak gitu. Atau nggak usah capek-capek deh, kadang biasanya perusahaan tuh kayak kalian habis beli produk terus habis itu ini kan disuruh kasih kayak gimana sih ratingnya kayak gitu. Cuman biasanya sih saya kaum yang suka skip kayak gituan gitu, jadi saya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu suka kasih rating gitu. Padahal itu sangat support banget buat buat apa namanya buat itu produk gitu loh. Nah di sini itu jadi kita tuh bakal bikin sentimen analisis itu dari ngambil data dari Twitter gitu. Ngambil data dari Twitter ceritanya. Jadi ya yang pertama itu kita pakai bahasa R nih. Dimana kita pakai library retweet, rtweet gitu, deploy, TDR. Nah, keywordnya itu yang pertama adalah swab PCR gitu. Jadi kita tuh kan ini lagi COVID ya. Jadi apa aja sih dampak-dampak dalam COVID itu. Jadi kita penasaran nih, gimana komentar orang tentang swab PCR gitu. Kan swab PCR tahu sendiri lah harganya itu pricey gitu kan. Jadi kita mau lihat tuh komentar-komentar orang-orang di Twitter itu kayak gimana gitu. Nah, jumlah tweetnya atau jumlah data yang bakal kita gali itu 100 data. Untuk type-nya itu recent tuh barusan gitu. Bahasanya itu pakai bahasa Indonesia. Nah ini kita ini nggak pakai retweet ya karena salah satu persyaratannya kita nggak pakai retweet.
Oke, kita autentikasi apa namanya token apa sih namanya API-nya dari Twitter. Jadi pertama kita apa sih ngajuin dulu ke Twitter develop gitu. Pokoknya kita bikin apa minta API buat studi gitu. Itu kalau nggak salah tuh kayak sehari gitu atau enggak waktu itu cepet deh kayaknya deh. Nah ini tuh kita nge-save jadi PDF gitu, save PCR, CSV gitu. Terus habis itu ini mengambil data dengan kriteria tertentu. Jadi dia kalau nggak 100 followers, minimal tuh 100 followers. Kalau misalnya nggak 100 followers ya, takutnya kan akun bot gitu loh. Iya, jadi kayak gitu deh. Terus ini edge listnya jadi yang di select tuh screen name sama maintain screen name. Terus habis itu ini kalau ada tweet duplikat, jadi kita pisahin. Habis itu ini kayak apa sih? Nah ini apa data sama adminnya gitu. Tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang cpcr.csv itu. Terus mana ya? Di dokumen. Mana sih guys? Oh di sini kali ya. Banyak banget. Nah kayak gini nih hasil dari CTT ini kan masih berantakan kan. Akhirnya terjadilah yang namanya cleaning data kayak gitu. Jadi kita bersihin tuh. Ini kan kayak yang nggak penting-penting tuh. Aduh, sorry banget ini bikinnya agak malam. Jadi mulai menguap. Oke. Kita mulai cleaning data nih. Cleaning data kita set di mana namanya? Data file yang tadi si swapPCR. Habis itu ini tuh jadi suatu data yang jadi dokumen gitu loh, gitu. Habis itu ini preprocessing data biar si data ini bisa diolah dengan baik. Jadi ini kayak nge-remove URL, habis itu kayak HTTP-nya di remove, terus apa-apanya gitu, yang XX gitulah. Terus habis itu ini remove NL kayak gitu. Ini remove ya yang ini yang tanda-tanda kayak gini gitu. Biasanya juga kurang paham sih. Tapi nih kayak gitulah, ini pokoknya kayak remove lah, ini remove mention. Jadi mentionnya dihapus, hashtagnya dihapus, remove .3 apaan? Aku pun nggak tahu. Nah, ya kan? Nah ini tuh kayak nge-stop word gitu loh. Jadi di dalam apa sih file stop word itu apa aja gitu yang kalian mau gitu. Nanti ditambahin kayak gitu. Terus ini slang word, jadi misalnya kayak kata-kata misalnya ini ada kata-kata yang nggak cocok gitu, jadi kalian mau nambahin kata-kata gimana gitu. Terus habis itu ini jadi kata dasar gitu, jadi kata yang nggak terlalu apa baku gitu lah istilahnya ya. Nah kalau udah di save tuh sama data bersih, datanya ya jadinya kan rapi kayak gini kan. Nah kayak gini. Nah yang kemarin itu disuruh apa sih, nah ini nih di jangan CSV dia coba yang ini. Nah ini kemarin tuh tugasnya ngumpulinnya tuh salah. Jadi Bu Nisa tuh kayak nyuruh apa sih variabel ya kalau nggak salah, 2 variabel dikumpulinnya. Terus tapi aku ngirimnya cuma kayak 010101 gitu aja sih. Nah ini tuh yang harusnya versi benernya, kalau salah ya udah deh salah lagi gitu. Terus habis itu ini tuh secara manual ya, jadi kita kayak milih aja gitu, jadi mana gitu teks yang kayak ya udah yang menurut kamu itu komentarnya negatif atau positif gitu loh, kayak gitu.
Nah, cleaning yang hasilnya bagus tadi itu tuh namanya pre-processing gitu loh. Jadi dari dari data yang begini sampai jadi kayak gini, itu tuh jadi apa tuh namanya pre-processing gitu loh. Nah terus untuk nextnya itu sebenarnya kita disuruh bikin sentimen analisis Twitter. Di sini tuh aku udah belajar beberapa apa sih namanya, nyontek beberapa codingan orang soal sentimen analisis. Cuman tuh nggak ada yang masuk gitu sama aku pas pengimplementasiannya buat ini, buat algoritma Kamins kayak gitu. Jadi aku langsung pas ini tuh aku langsung apa namanya, langsung jalanin aja gitu sentimen analisis. Jadi kita kayak tahu aja gitu apa aja gitu yang ini apa namanya, kita kayak apa sih, ya udah sentimen analisis, nanti kita bakal tahu gitu kata apa yang sering ini kata yang sering apa namanya, aduh, ini kata yang dia udah dihapus. Nah ini kayak ngapus si stop word sama sih sebenarnya kayak yang tadi tuh. Jadi kita kayak ngulangin gitu loh ya, ngulangin yang tadi itu, kita ngakuin lagi kayak gitu. Nah ini nih, nah ini jadi beberapa kata yang sering muncul banget. Nah kan emang kita nyarinya swab sama PCR dong, pasti semua kayak, nah kan apa sih namanya, berhubungan guys dengan, ya jelas dong berhubungan dengan si COVID-19, turunkan harga PCR. Ini berarti kita banyak yang ini ya. Terus turunkan lagi, habis itu mungkin sering dikait-kaitkan sama rapid test kayak gitu kan ya. Terus tanda tanganin petisi, ini banyak banget yang bikin petisi kayaknya ya, kayak gitu. Di situ terus tadi kita ngejalanin yang mana sih, ini terus habis itu ini sebenarnya jangan being deh, tapi coba pakai IN. Tadi tuh apa sih kodenya? Apa sih kodenya tadi? Oh ID, coba. Sorry guys, ID. Kita ubah aja. Ntar lah, ternyata nggak bisa nih. Oke, Jojo troubleshoot saya nggak mau. Terus ini ngevisualisasi jumlah dari kata. Jadi kita bisa ngeplot kata-kata buat ngebandingin emosi positif sama emosi negatif. Kayak gitu. Nah ini nih. Itu secara otomatis kayak gitu ya. Nih. Yang positif tuh rapid, support, safe, ideal. Itu bahasa Inggris ya cuy. Kalau bisa tadi diganti bahasa Indo, kagak ngerti dah. Terus ini negatif, BS set, insecure, illness. Oh my god, ini ada kata-kata F, false, gitu. Terus habis itu, ini apa sih? Minta skor dari setiap tweet. Ngasih skor dari setiap tweet. Terus habis itu ini
Ini menerapkan fungsinya nih. Jadi fungsi label itu mengembalikan list semua skor sentimen. Jadi jenis tabel rewardnya itu semuanya. Dia lagi jalan ke mana? Nah ini nih. So long. Ya. Kenapa nih guys? Ntar lah ya. Soalnya saya baru pertama sih kayak gitu sih. Banget gitu ya. Duh, ntar deh. Nah ini nih hasilnya yang tadi itu tuh ternyata ini cuy. Ini yang apa sih? Ya ampun jadi berantakan seperti ini guys. Itu tadi tuh crash ternyata. Oke. Okay. Sini tinggal jalan next aja. Membuat table, menentukan skor data dan jenisnya. Kayak gitu katanya. Nah ini. Skor swab PCR. Nah, kayak gitu. Udah. Udah deh habis kayak gitu teman-teman. Cuma saya nggak kurang paham sih yang ini. Count 40. Swab, skor dari swab apa sih? Swab PCR tuh 80 atau gimana gitu. Mungkin ini tingkat keakurasiannya atau apa ya? Kurang paham juga sih saya sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu aja sih mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf banget kalau misalnya saya ada salah kata. Kalau misalnya mau apa sih namanya codingannya, sintaksnya, nggak apa-apa, langsung aja klik tombol komen, bukan klik berarti komen gitu. Tapi subscribe juga boleh. Karena konten saya isinya konten kampus semua gitu guys. Ceritanya jadi itu nggak kayak maaf banget ya ibu itu nggak ada buat Kak Minsnya soalnya Evi bingung masukin Kak Minsnya tuh gimana gitu ya malah aku tuh kayak mikirnya ini kan ini nih udah nih ya misalnya ini aku ambil nih data bersih terus aku view kan datanya ini kan data yang tadi tuh terus aku apa sih namanya struktur datain itu tuh kan ada NI gitu kan terus aku samain kayak gitu nah ini tuh udah keluar gitu loh kayak negatifnya komentar negatifnya berapa komentar positifnya berapa kayak gitu so itu kalau di frame dia cuma ngambil baris apa ini 45 aja tapi di bawahnya tuh ada NA kayak gitu nah ini ke aku rahasianya nggak sih aku pun tidak tahu maksudnya apa. Soalnya comments-nya kan harusnya tuh baru aku masukin di sini, tapi ini gak bisa karena ada NI-nya. Nah, aku udah coba-coba kemarin, tapi NI-nya tetap aja karena aku nggak tahu itu kenapa NI-nya bisa muncul di sini gitu loh. Nah, terus ini padahal kalau dari data aku sih ya 100 tuh nggak ada apa-apanya bu gitu satu-satu gitu oke sekian terima kasih guys